Episode 83. Seminggu berlalu. Hari ini adalah hari di mana pernikahan Laura dan Marvel genap memasuki 4 bulan, dan Marvel berniat memberikan kejutan pada gadis manis itu. Tapi di samping itu juga hari ini adalah hari di mana Marvel akan bertemu dengan Ariana di kantor pengadilan agama. Marvel berdecak jika boleh Marvel ingin membayar semua petugas di kantor pengadilan itu agar bisa dengan cepat resmi cerai dengan Ariana. Marvel sudah tidak betah dan malas harus terikat pernikahan dengan orang yang sama sekali tidak bisa menjaga kepercayaannya. Tuan mau sarapan apa? Marvel menoleh pada Laura yang sedang membereskan tempat tidur. Seolah senyum terukir di bibir Marvel melihat Laura yang sepertinya tidak punya rasa malas setiap harinya. Gadis itu tidak pernah diam dan selalu melakukan aktivitas yang sangat bermanfaat. Padahal posisinya di kediaman mewah itu adalah seorang nyonya. Tapi sedikit pun Laura tidak sombong. Laura selalu ringan tangan membantu pekerjaan rumah. Apa aja boleh kok, jawab Marvel. Laura menghela napas sembari melipat selimut tebal di atas tempat tidur. Gadis itu menoleh menatap Marvel yang duduk di sofa tempat Laura tidur dulu. Tentang seafood, Tuan tidak pernah bilang ke saya kalau Tuan alergi. Tuan hanya mengatakan tidak suka, kenapa? Marvel mengernyit mendengar nada bicara tidak biasanya dari Laura. Padahal kejadian itu sudah lama dan Laura sekalipun tidak pernah menanyakannya. Tapi sekarang dengan nada seperti orang sedang marah, Laura bertanya kepadanya. Laura bahkan melipat kedua tangannya dengan tatapan sebal padanya. Kenapa jadi bahas tentang itu? Tanya balik Marvel merasa heran. Jawab saja Tuan, tuntun Laura. Marvel menghela napas, emosi Laura terlihat sedang tidak stabil sekarang dan Marvel mencoba untuk memahami itu. Oke, kamu sini. Marvel menepuk pahanya menyuruh agar Laura mendekat dan duduk di pangkuannya. Pria itu berkata dengan sangat lembut membuat Laura akhirnya menurut dan mendekat kemudian duduk di pangkuan Marvel. Marvel menghela napas dengan senyuman yang terukir di bibirnya. Marvel memeluk mesra pinggang Laura. Begini, aku memang alergi pada siput, tapi aku juga ingin menghargai usaha kamu. Kamu sudah masak buat aku dan gak salah kan kalau aku mencicipinya? Ekspresi Laura langsung berubah setelah mendengar penjelasan Marvel. Laura tidak menyangka Marvel begitu sangat menghargainya bahkan sampai mengabaikan kesehatannya. Tapi kan itu bahaya Tuan, kalau sampai Tuan kenapa-napa gimana? Saya juga yang repot nanti. Laura mengatakannya dengan suara bergetar dan air mata menetes membasahi kedua pipi cabinya. Entahlah, Laura sendiri tidak tahu ada apa dengan dirinya. Moodnya naik turun dengan sangat cepat. Bahkan sekarang dirinya merasa sangat tersentuh hanya dengan penjelasan Marvel yang sebenarnya biasa saja menurutnya. Marvel tertawa pelan meskipun Marvel juga sedikit bingung sekarang. Ya, aku minta maaf. Janji dia mulai sekarang aku bakalan ceritain semuanya sama kamu. Tentang apa yang bisa aku makan dan tidak bisa aku makan. Tidak tega melihat Laura menangis, Marvel pun menariknya masuk ke dalam dekapan hangatnya. Pria itu mengusap dengan lembut lengan Laura yang malah semakin terisak di dadanya. Kenapa dengan gadisku? Batin Marvel bertanya-tanya. Beberapa menit menangis dalam dekapan Marvel, Laura pun terdiam. Dengan pelan dilepasnya dekapan Marvel, Laura menatap wajah tampan suaminya dengan wajah memerah dan basah oleh air mata. Marvel yang sebenarnya sangat penasaran hanya bisa tersenyum dan membalas menatap lembut pada Laura. Tuan, panggil Laura dengan suara serak. Ya, saut Marvel pelan. Laura menarik napasnya dalam-dalam kemudian mengembuskannya perlahan lewat mulut. Gadis cantik itu mengusap pipinya yang basah dengan kedua tangannya. Saya ke kamar mandi dulu, katanya. Marvel melongo padahal Marvel pikir Laura akan mengatakan sesuatu padanya. Tapi ternyata gadis itu hanya mengatakan mau ke kamar mandi. Marvel mengernyit ada sesuatu yang terasa panas di pahanya yang diduduki oleh Laura. Laura bangkit dari pangkuan Marvel kemudian melangkah menuju kamar mandi. Ya Tuhan, lirih Marvel dengan kedua mata membulat melihat noda merah di rok yang dikenakan oleh istrinya. Marvel kemudian menatap pahanya yang diduduki Laura. Sekarang Marvel tahu kenapa Laura bersikap aneh. Dia sedang datang bulan. Gumamnya menatap celana hitamnya yang jika warnanya putih pasti akan sangat terlihat nodanya. Sekitar 10 menit menunggu Laura kembali keluar dari kamar mandi. Gadis itu mengenakan handuk berwarna putih yang melilit di pinggangnya. Dengan tatapan sendu Laura menghampiri Marvel yang masih duduk dengan anteng di sofa. Tuan, maaf, katanya pelan. Maaf untuk apa? Tanya Marvel bingung. Laura menatap sendu pada celana Marvel yang sudah berganti meskipun memang warnanya sama-sama hitam. Celana Tuan, lilih Laura sambil menundukkan kepalanya.
Marple menatap celananya, padahal Marple sudah menggantinya dengan warna yang sama, tapi Laura bisa dengan mudah tahu. Oh ya, nggak apa-apa. Aku maklum kok, kamu apa ada yang sakit? Laura menggelengkan kepalanya dengan kepala terus tertunduk. Malu juga merasa tidak enak hati kini menguasai hati Laura. Laura sudah mengotori celana Marvel. Marple bangkit dari duduknya dan melangkah menghampiri Laura. Dengan sangat lembut, Marple memeluk Laura dari belakang. Marple mengusap lembut pelut Laura yang memang sedang terasa tidak enak. Nanti aku beliin pereda nyeri ya, bisik Marvel. Marple bukan pria yang bodoh, meskipun memang Marple tidak pernah merasakannya, tapi Marple tahu bahwa di awal wanita kedatangan tamu bulannya rasanya akan sangat tidak enak di perut. Tuan, tapi nggak apa-apa, aku tahu, sela Marvel. Sekarang lebih baik kamu ganti rok, kita sarapan ya, kata Marvel lagi. Tuan gak marah? Tanya Laura pelan. Marvel tertawa pelan. Kenapa harus marah? Kamu istriku, jawab Marvel lembut. Laura diam. Marvel benar-benar pria yang sangat baik dan bisa menghargai wanita. Hanya wanita bodoh saja yang meninggalkannya demi kesenangan sesaatnya. Dan wanita bodoh itu adalah Ariana, istri pertama Marvel. Setelah mengganti handuk yang melilit di pinggangnya dengan rok, Laura pun keluar dari kamar dengan melakoni sandiwara biasanya, yaitu menuntun Marvel yang pura-pura buta di depan semua orang. Kamu hati-hati ya, kata Marvel perhatian saat Laura akan duduk di kursinya. Laura tersenyum, senang rasanya mendapat perhatian dari Marvel. Ariana yang saat itu sedang menyantap sarapannya hanya diam saja. Wanita itu memejamkan sesaat kedua matanya dengan rahang mengeras, menahan emosinya yang meluap-luap setiap melihat Laura dan Marvel bersama. Dan sekarang Marvel sengaja memamerkan perhatiannya pada Laura di depannya. Iya tuan, balas Laura sambil mengambilkan sarapan untuk Marvel. Ariana mengeratkan genggamannya pada sendok dan garpu yang dipegangnya. Ingin sekali Ariana melemparkan hidangan panas di depannya pada wajah Laura. Oh iya Laura, nanti tangan kamu jangan lupa diobati ya. Minta tolong sama Bibi buat bantu ngolasin obatnya biar cepat sembuh. Marvel mengatakannya dengan sangat lembut seakan tidak menganggap keberadaan Ariana di antaranya dan Laura. Dan itu membuat Ariana kembali merasakan hatinya tersayat. Iya tuan, angguk Laura tersenyum bahagia.